Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang sedikit pemahaman atau memahami informasi yang ada di C4 ini ya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang menginstal aplikasi pendukung CI dan menginstal C4-nya sendiri dengan menggunakan Composer. Dan yang pertama-tama yang perlu kita install sebelum menginstal C4 ini adalah XAMPP, Composer, Text Editor, kemudian Git Bash. Oke, yang pertama, kenapa sih XAMPP? Nah, karena kita butuh yang namanya PHP, kemudian database system, dan juga web server. Dan itu semua bisa didapatkan di XAMPP. Jadi XAMPP ini membundling semua itu, atau XAMPP ini membungkus semua itu jadi satu. Jadi cukup kita install XAMPP, maka kita sudah dapat itu semua. Dan diusahakan untuk XAMPP yang akan kita install adalah XAMPP versi terbaru, karena C4 ini butuh PHP versi 7.2 ke atas. Dan bagi teman-teman yang belum punya data master XAMPP, bisa di-download di internet. Cukup ketikkan ini aja, Apache French. Nah, nanti cari yang URL ini, www.apachefrench.org. Tinggal dibuka aja. Kemudian dicari yang Windows, yang versi terbaru. Dan versi terbarunya adalah PHP 8.0.12, yaitu untuk versi XAMPP-nya ini. Jadi tinggal download aja yang ini ya. Kalau udah download, tinggal nanti diinstal aja. Karena di sini saya udah punya data masternya, jadi langsung saya install aja di sini. Untuk penginstalannya cukup klik 2 kali di XAMPP-nya di sini. Kemudian misalkan ada pop-up kayak gini, tinggal di OK aja, nggak masalah. Nah, terus di next aja ini. Kemudian kita next aja langsung. Kemudian ini biarin aja kayak gini ya. Jadi nanti XAMPP-nya akan terinstall di local disk C. Kita next aja. Kemudian next lagi. Next lagi. Kemudian kita next lagi di sini. Nah, kita biarin dulu aja karena masih proses penginstalannya. Oke, kalau udah selesai seperti ini, tinggal kita klik finish saja. Nah, setelah diklik finish, nanti akan muncul pop-up kayak gini ya, XAMPP-nya. Dan ini kita nggak perlu aktifin dulu untuk Apache sama MySQL-nya, karena kita akan pakai dua ini ya, Apache sama MySQL. Cuman karena kita belum pakai database, berarti ini kita matiin dulu. Jadi nggak perlu kita start. Cuman yang perlu kita lakukan adalah kita ubah settingan untuk config-nya si Apache. Jadi di sini kita klik aja untuk config-nya, kemudian klik untuk php.ini. Kita klik di sini, kemudian kita cari intl. Nah, kemudian yang bagian ini extension intl ini kita buka. Kita buka aja, kemudian kita save. Kenapa kita perlu buka ini? Karena nanti pada saat instalasi CI-nya, kalau misalkan ini kita matiin, itu akan error. Jadi kita perlu buka ini agar nanti instalasi CI-nya berjalan lancar. Oke, ini udah kita save ya. Kita save aja. Udah, ini nggak usah kita aktifin dulu, kita matiin aja, kita close aja, nggak masalah. Kemudian untuk yang Apache udah ya. Untuk yang XAMPP udah ya. Kita lanjutkan ke bagian Composer. Saya udah punya file Composernya. Bagi teman-teman yang belum punya data master untuk Composer, bisa di-download di internet dengan URL-nya ini, getcomposer.org. Nah, tinggal di-download aja nih. Ini udah versi latestnya 2.1.12, tinggal download aja.
setelah di download nanti tinggal diklik 2 kali untuk hasil downloadnya, untuk file setupnya. Nah di sini karena saya udah punya file download, file komposernya, tinggal saya klik 2 kali aja untuk komposernya. Kemudian install aja, install for all user di sini ya, yang recommended. Yes. Kemudian kita next aja di sini. Kemudian kita next aja. Kita checklist ini. Kemudian kita next aja di sini. Kemudian kita install. Kita next aja di sini ya. Kemudian kita finish. Nah, ini komposernya udah. Kemudian coba kita cek ya di sini ya. Untuk ngeceknya, oke, untuk ceknya nanti dulu aja, kita install dulu aja semua ya. Kemudian kita coba install Git Bash. Kenapa kita perlu install Git Bash? Agar terminal kita memiliki fitur shell atau bash. Dan bagi teman-teman yang belum punya data master untuk Git Bash, bisa di-download di internet. Cukup ketikkan seperti ini dulu aja, git download. Kemudian cari yang ini ya, URL ini, git-scm.com. Tinggal kita klik aja di sini. Kemudian download for Windows yang ini ya. Ini udah versi latestnya, yaitu 2.33.1. Tinggal di-download aja. Karena saya udah punya data masternya, jadi tinggal diklik aja 2 kali untuk instalasinya. Tinggal saya klik aja 2 kali. Kemudian kita next saja di sini. Kemudian kita next saja. Next lagi. Kemudian next lagi dan next lagi. Next. 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 Next lagi, next, dan kemudian install. Oke, kalau udah seperti ini kita next aja. Kita coba cek Git Bash-nya. Git Bash. Ini kita klik aja 2 kali. 1 kali. Nggak perlu 2 kali. Ini berarti menunjukkan bahwa Git Bash sudah terinstall di komputer kita. Coba kita cek, misalkan cd bisa, misalkan pwd, bisa s misalkan seperti ini, l, oke, misalkan clear, oke, bisa semua ya. Ini memungkinkan untuk kita bisa script terminal sama kayak yang di Linux. Kemudian berikutnya coba kita cek versi PHP-nya yang udah kita install lewat SAM ya, karena CI4 ini butuh versi PHP 7.2 ke atas. Berarti misalkan PHP main version. Oke, untuk PHP-nya ada yang terbaru yaitu PHP 8.0.11. Kemudian coba kita cek komposernya apakah udah jalan atau
belum. Composer misalkan. Oke. Untuk Composer juga udah jalan ya. Kalau misalkan nanti diketik Composer terus di enter, kalau keluarnya seperti ini berarti menunjukkan bahwa Composer udah jalan di komputer kita. Berarti kita udah punya Composer, PHP, sama Kitbase juga udah punya ya. Berarti tinggal text editor. Untuk text editor di sini bebas, teman-teman mau pakai apapun bebas, senyamannya teman-teman. Cuma di sini saya mau pakai text editor VS Code. Bagi teman-teman yang belum punya VS Code bisa di-download dulu ya di internet atau apapun itu, text editornya terserah teman-teman. Di sini saya pakainya VS Code. Berarti tinggal kita klik aja 2 kali di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakainya VS Code juga, teman-teman bisa download di internet. Cukup ketikkan seperti ini. VS download ini aja dulu ya. Kemudian klik yang ini, klik aja. Nah, nanti tinggal di install aja yang sesuai dengan OS teman-teman. Misalkan pakainya Windows ya udah diinstal aja sesuai dengan Windows. Kemudian bitnya juga disesuaikan, karena saya pakainya 64 bit, saya install 64 bit atau download 64 bit. Jika udah ke download tinggal diinstal aja di sini, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang ini, accept the agreement. Kemudian kita next. Kemudian kita next saja langsung. Next lagi. Next lagi. Kemudian install. Nah, kalau udah selesai tinggal kita finish saja di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk VS Code-nya. Seperti ini ya. Setelah kita install VS Code, kita nggak berhenti di sini. Jadi kita perlu install ekstensi yang memang nanti kita perlukan untuk coding CI. Nah, di sini ada beberapa ekstensi yang memang perlu kita install. Yang pertama adalah Intelven. Untuk install ekstensinya kita klik menu yang ini, extension. Di sini kita klik aja di sini. Kemudian kita cari ini Intelven. Intelven ini kita klik aja di sini. Kemudian kita install aja. Jadi Intelven ini digunakan untuk membantu kita dalam ngoding PHP, bahasa pemrograman PHP. Kemudian ekstensi yang berikutnya adalah Prettier. Nah, ini aja. Nah, kita install aja di sini Prettiernya. Nah, Prettier ini adalah salah satu ekstensi yang merapikan codingan kita ketika berantakan nanti. Jadi ketika kita save langsung secara otomatis codingan kita akan jadi rapi. Nah, setelah selesai, kita perlu mengkonfigurasi untuk Prettier ini. Dan untuk mengkonfigurasinya kita bisa lewat menu File, kemudian Preferences, kemudian Setting, atau shortcutnya adalah Ctrl+. Kemudian kita ketik aja format seperti ini. Kemudian kita cari yang format on save. Nah, ini kita checklist saja. Kemudian kita save aja ya. Save. Nah, di artinya ini adalah ketika nanti codingan kita berantakan,
dan pada waktu kita save, maka berantakannya itu akan dirapikan. Jadi yang semulanya kemana-mana codingan kita nggak beraturan, jadi ketika kita save langsung jadi rapi secara otomatis. Nah, itu adalah fungsinya prettier. Kemudian setelah ini kita coba buat snippet untuk PHP doang ya. Nah, untuk buat snippetnya kita bisa lewat menu file lagi, file, kemudian preferences, kemudian user snippet. Nah, di sini kita create new snippet aja, new snippet, kemudian ketikkan aja html.json seperti ini, kemudian enter. Nah, yang ini kita hapus saja, ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan snippet kita baru, yaitu misalkan kita ketikkan PHP. Ini adalah formatnya JSON ya untuk snippet ini. PHP body. Nah, di artinya ini adalah memang kata PHP di editor ini nanti, terus langsung kita tab, maka secara otomatis akan muncul ini, akan muncul seperti ini. Contoh ini ya, kita coba baru misalkan PHP ini, lah seperti ini. Ini adalah snippet. Nah, kita ulang, PHP kita tab, langsung munculkan secara otomatis sesuai dengan code ini. Jadi ketika kita ketikkan PHP kemudian kita tab, maka yang muncul adalah ini. Terus kenapa kita tambahkan ini di tengah? Karena ini fungsinya adalah agar kursor kita itu fokus di tengah. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ketika kita ketikkan PHP terus kita di sini, nah kursor kita kan ada berada di tengah sini kan. Nah, kalau misalkan kita nggak memberikan $1 ini, maka ketika kita tab, kursor kita berada di paling belakang. Padahal setelah kita ketikkan PHP tab kemudian muncul kayak gini, codingan kita berada di tengah-tengah ini kan, di dalamnya si PHP ini. Jadi untuk mempermudah kita kasih $1, lambang $1. Oke. Untuk snippetnya ini kita nah ini kita save aja. Untuk VS Code udah seperti ini aja. Kemudian kita lanjut ke bagian instalasi CI-nya menggunakan Composer. Nah, ini kita close dulu aja ya. Kita close dulu aja. Kita close semua dulu aja. Kemudian kita buka. Ini kita close dulu aja, kemudian kita buka SAM-nya, kemudian kita buka htdoc. Jadi usahakan ketika kita menginstal CI, usahakan berada di folder htdoc ini ya. Kemudian di sini kita udah berada di folder htdoc ya. Kemudian kita klik kanan aja di sini, kemudian kita pilih yang git base here di sini. Kita klik. Ini berarti kita udah berada di dalam directory htdoc. Tinggal kita jalankan perintah untuk install CI4 menggunakan Composer. Nah, kemarin perintahnya adalah Composer, kemudian project, kemudian coordinator 4 starter. Kemudian nama project kita, misalkan di sini kita kasih nama tutorial i4 seperti ini ya. Lalu kita enter aja di sini.
Oke, ini udah selesai untuk instalasinya. Kemudian kita cek di folder htdoc nih, ada satu folder baru ya, yaitu tutorial CI4. Ini adalah aplikasi Codeigniter kita yang barusan kita install lewat Composer. Kemudian di sini coba kita masuk ke folder tersebut, tutorial CI4. Nah, ini kita udah berada di directory di Codeigniter tersebut. Sekarang coba kita running servernya lewat terminal. Scriptnya adalah yang kayak kemarin ya, php park serve seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa server CI kita udah jalan. Di sini jangan kita stop, jangan kita Ctrl C, karena kalau kita Ctrl C ini akan berhenti, akan men-stop si server kita. Jadi coba kita cek di sini localhost 8080 ya, localhost 8080, enter. Nah, ini udah, dan kita secara default akan menampilkan welcome to Codeigniter, dan ini environmentnya masih production, jadi belum kita setting apapun. Nah, di sini untuk merubah environment ini, coba kita masuk ke bagian file env. Nah, di sini coba kita buka dulu aja si VS Code-nya, VS Code. Nah, kita buka dulu aja VS Code-nya. Kita close saja di sini. Kemudian kita tambahkan folder baru ya. Kita buka folder si CI kita, yaitu lewat open folder di sini. Kemudian kita pilih yang tadi tutorial CI4 ya, di SAM, kemudian htdoc, kemudian tutorial CI4 ini. Kemudian kita select aja. Nah, kita yes aja nih, nggak apa-apa. Nah, ini kita close. Di sini udah muncul untuk Codeigniter kita, dan untuk merubah settingan environmentnya kita bisa fokus ke sini. Nah, ini secara default filenya masih dalam bentuk gini, jadi belum bentuk file setting. Nah, untuk merubah file setting ke file setting atau file konfigurasi, kita rubah atau rename menjadi .env. Kita copy aja ini ya, buat jaga-jaga ini. Ini yang aslinya, jadi nggak kita apa-apakan, kita copy aja ini dari yang aslinya. Kemudian yang kopian ini kita rename menjadi .env. Nah, kita rename jadi .env, ikonnya akan berubah menjadi setting seperti ini. Kemudian kita buka untuk yang CI environment, karena ini kan nanti kita bakal ngedevelop si CI, berarti CI environmentnya bukan ke production tapi ke development seperti ini. Bedanya development sama production, kalau development ada error itu akan muncul di UI, jadi kita tahu nih errornya bagian mana. Tapi kalau production, semua error akan disembunyikan oleh CI. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita setting adalah ini, base app.url. Nah, ini kita kopikan aja, yaitu sesuai dengan servernya tadi ya. Jalannya itu localhost 8080. Jadi di sini http, copy aja ini ya. Nah, seperti ini. Untuk settingan awalnya seperti ini aja, jadi kita nggak perlu rubah-rubah database karena kita belum pakai database ya. Nah, kemudian kita save aja di sini, kemudian kita refresh aja. Nah, environmentnya udah berubah jadi development.
Mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang menginstal aplikasi pendukung dan menginstal CI4 lewat Composer. Dan untuk next videonya kita akan belajar tentang route dan controller. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.